Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helda Riani dari Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bimbingan dan Konseling. Baik, di sini saya akan memaparkan materi bimbingan klasikal dengan topik percaya diri tanpa insecure. Definisi percaya diri tanpa insecure. Secara umum, insecure dapat didefinisikan sebagai perasaan tidak aman yang dirasakan oleh seseorang seolah-olah dirinya rendah dibandingkan dari orang lain. Hal ini lantas memunculkan ketakutan-ketakutan dalam benak. Jika diartikan secara singkat, kalian bisa menganggap insecure sebagai manifestasi dari rasa tidak percaya diri alias minder. Selanjutnya, ada 7 trik untuk melawan perasaan insecure ini. Yang pertama, cukup bersikap baik. Prioritas hidup kamu bukan membahagiakan orang lain. Dalam artian, sebagai makhluk sosial memang perlu bagi kalian untuk bersikap baik kepada orang lain. Namun harus diingat, hanya bersikap baik, bukan membahagiakan orang lain. Ketika kalian berusaha keras untuk membahagiakan orang lain, maka pada saat itu juga kalian akan lupa dengan kebahagiaan diri sendiri. Karena kalian akan terlalu sibuk memikirkan perasaan orang lain. Selanjutnya, sadarilah bahwa haters ada di mana-mana dan haters gonna hate. Yang maksudnya adalah kalian tidak bisa memaksakan orang lain untuk menyukai kalian. Faktanya, di dalam kehidupan ini selalu ada yang namanya seorang pembenci atau tidak suka kepada kita. Sekalipun kalian sudah bersikap sangat baik, ramah, berpenampilan menawan, sukses atau apapun, orang-orang jahat itu akan selalu ada. Jadi ya, tidak perlu terlalu dipikirkan. Jika ada orang yang benci sama kalian, maka itu adalah masalah dia. Lebih baik kalian fokus dengan kehidupan sendiri. Kalau kalian memang benar-benar orang baik, pastinya masyarakat akan mengetahuinya tanpa perlu kalian mengumbar-ngumbar. Selanjutnya, jadilah diri sendiri. Jangan berubah hanya agar disukai. Maksudnya di sini adalah perasaan insecure terkadang membuat orang mengubah jati dirinya secara drastis. Entah berpura-pura menjadi orang kaya dan gaul, membeli handphone mewah, berpakaian mahal, semua itu dilakukan hanya agar diterima oleh lingkungannya. Lalu apakah cara tersebut selalu berhasil? Jawabannya tidak, kawan-kawan. Dengan kalian hanya menggunakan sebuah topeng, itu tidak akan mendatangkan cinta yang sesungguhnya. Sebaiknya, sikap kalian yang berusaha terlalu keras untuk disukai justru membuat orang lain menjadi ilfeel. Yang keempat, cobalah menjadi pribadi yang mandiri. Menjadi pribadi yang mandiri dan percaya diri sangatlah diperlukan untuk melawan perasaan insecure terhadap masa depan. Sebaiknya, kalian jangan terlalu mengandalkan orang lain. Cobalah berani untuk mengambil keputusan, cobalah untuk berbisnis agar kalian bisa menabung. Belajarlah merawat diri sendiri, apapun itu. Diusahakan berdiri di kaki sendiri. Dengan begitu, kalian akan merasa lebih baik, aman mengenai masa depan. Oh iya, menjadi mandiri bukan berarti tidak memerlukan orang lain ya. Karena bagaimanapun manusia tetaplah butuh orang lain. Intinya, hanya jangan berharap berlebihan. Selanjutnya yang kelima, belajarlah mencintai diri sendiri. Perasaan insecure akan muncul tatkala kalian tidak mampu mencintai diri sendiri. Dalam artian, kalian senantiasa merasa minder, gak percaya diri dengan kemampuan diri sendiri, fisik atau apapun itu. Kalian selalu merasa lebih rendah dari orang lain. Jangan begitu, kawan-kawan. Kalian harus bersyukur dengan apa adanya kondisi kalian,
Tak perlu terlalu mendengarkan omongan orang lain, just be yourself, dan berikan lebih baik cinta untuk diri kamu sendiri. Yang keenam, move on dari masa lalu. Terkadang orang yang merasa insecure atau tidak aman dan tidak percaya diri dikarenakan memiliki pengalaman masa lalu yang kelam. Entah itu pernah mengalami bullying, KDRT, pelecehan sosial, dan pernah melakukan kesalahan pada orang lain. Hal-hal tersebut membuat dirinya jadi susah bergerak maju. Apabila kalian mengalami kondisi yang sama, maka belajarlah untuk memaafkan masa lalu. Move on. Jangan pernah lagi menoleh ke belakang, karena itu bakal membuat kalian menjadi down dan sulit berkembang. Selanjutnya, yang terakhir, berhenti menghakimi orang lain. Maksudnya di sini, jika kalian tidak ingin dinilai ini itu oleh orang lain, maka berhentilah juga untuk menghakimi, menjudge, atau mencela orang lain. Sebab hal itu sama sekali tidak penting dan gak ada manfaatnya sama sekali. Sebaliknya, justru menambah dosa kalian. Berhenti menilai orang lain hanya dari sudut pandang kamu sendiri. Belum tentu mereka yang lebih buruk dari kalian, dan belum tentu juga kalian lebih baik dari mereka. Jadi ya bersikap adil terhadap orang lain. Selanjutnya ada 9 kebiasaan yang bisa membuat kalian lebih percaya diri. Yang pertama, berani melangkah keluar dari zona nyaman. Baik itu seorang introvert ataupun ekstrovert, seseorang yang percaya diri akan selalu berani menjajah dan masuk ke dalam suasana baru. Orang yang percaya diri tahu bahwa tidak ada hal hebat yang dapat dicapai jika hanya diam di dalam zona nyaman. Walaupun mungkin hal tersebut akan membutuhkan waktu sedikit lama untuk menyesuaikan. Namun, mereka yang percaya diri akan tetap percaya bahwa semua akan baik-baik saja sekalipun di luar kebiasaan mereka. Karena orang yang percaya diri yakin bahwa mereka hanya akan tumbuh ketika berani break their limit. Yang kedua, memahami pentingnya self-care. Percaya diri berkaitan erat dengan rasa menghargai diri sendiri. Begitu juga dengan orang-orang percaya diri, mereka tahu bahwa orang yang pertama harus ia jaga adalah diri sendiri. Karena jika tidak bisa menjaga diri, maka ia pun tidak akan mampu menangani orang lain. Self-caring yang dilakukan oleh orang-orang yang pede, ini biasanya dengan merawat fisik, mereka tetap sehat dan bugar, atau bahkan dengan bangun lebih awal agar dapat bersantai sejenak sebelum memulai aktivitas. Yang ketiga, orang yang pede hanya akan fokus pada hal-hal positif. Karena orang-orang yang confident pasti terbiasa memberi sugesti positif pada diri sendiri. Maka dalam lain hal, mereka pasti juga akan fokus pada hal-hal yang baik, serta membuang kebiasaan negatif. Mereka tentu tahu bahwa hari-harinya tak mungkin berjalan dengan 100% positif. Namun seseorang yang pede bisa akan berusaha mencari sisi positif dari situasi terburuk sekalipun. Yang keempat, selalu menciptakan keberhasilan tanpa membutuhkan orang lain. Kalian mungkin jarang, bahkan tak pernah mendengar seseorang yang percaya diri mengatakan bahwa mereka melakukan sesuatu lebih baik dari orang lain lakukan. Kecuali jika orang tersebut over pede, sangat kepedean ya. Hal tersebut karena ia meyakini tidak ada hubungannya antara kekurangan atau kegagalan orang lain dengan kesuksesan yang ia capai. Mereka percaya bahwa kesuksesannya adalah milik mereka sendiri yang didapat melalui usaha keras dan berlaku sama dengan orang lain. Maka dari itu, seseorang yang memiliki kepercayaan diri tak akan sibuk mencari celah ketika orang lain mencapai keberhasilan.
Begitu juga apabila melihat kawannya gagal, ia tak akan merasa bersalah. Ia tidak akan merasa berada di atas awan. Yang kelima, sangat memahami kepribadian sendiri. Orang yang percaya diri sangat mengenal apa-apa saja yang menjadi kelemahannya, serta tahu bagaimana menggunakan kelebihannya untuk dimanfaatkan. Bagaimana bisa? Orang-orang yang terlihat percaya diri sebenarnya berusaha menonjolkan apa yang menjadi kelebihan mereka. Sedangkan di sisi lain, mereka bukannya menutupi kelemahan yang dimiliki. Justru sebaliknya, orang-orang yang percaya diri percaya bahwa kekurangan mereka pasti dapat diatasi dengan jalan lain. Sebagai contoh, orang yang percaya diri bukan tidak mungkin tak merasa gugup ketika berbicara di atas podium. Tidak, mereka hanya memahami betul kekurangan tersebut, diikuti oleh dengan pikiran positif bahwa mereka pasti bisa. Maka mereka dapat menangani rasa gugup dengan berlatih sebanyak mungkin sebelum tampil. Hasilnya, tidak usah ditanya, usaha tidak akan pernah mengingkari hasil. Yang keenam, selalu menampilkan bahasa tubuh yang percaya diri. Orang yang memiliki rasa percaya diri selalu berpose seperti semuanya baik-baik saja. Bahkan ketika saat itu ia merasa tidak begitu pede akan penampilannya, mereka bisa menyembunyikannya karena orang pede mengetahui bahwa banyak manfaat psikologis dari sebuah pose atau postur tubuh. Orang yang percaya diri selalu berpose tegap, berani menatap lawan bicara, dan selalu tersenyum ketika mereka yakin pada kemampuan sekalipun dalam keadaan yang sulit. Yang ketujuh, orang pede tahu bahwa penampilan bukan segalanya, namun juga paham bahwa penampilan memiliki power. Setiap orang tentu memiliki setidaknya satu outfit atau item yang dapat membuat mereka merasa lebih percaya diri saat memakainya. Seakan-akan benda tersebut memiliki kekuatan magis walaupun tahu bahwa kepercayaan diri jauh lebih penting dibandingkan penampilan. Namun, orang yang pede tak akan menampik kenyataan bahwa penampilan yang pas turut ambil bagian dalam memboost rasa pede. Yang ke-8, menggunakan pilihan kata yang positif dalam setiap percakapan. Daripada mengatakan ini salah, orang-orang percaya diri akan lebih suka menggantinya dengan ini sudah baik, tetapi bagaimana jika bla 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 bla. Orang yang percaya diri paham betul bahwa kata-kata positif memiliki dampak yang sangat berarti. Juga orang lain cenderung lebih merespon perkataan yang baik dibandingkan yang negatif. Berbincang bersama orang-orang yang percaya diri tak jarang membuat orang lain merasa terinspirasi karena merasa nyaman dengan perlakuan mereka yang tak terkesan merendahkan. Yang terakhir ada lebih senang mendengar daripada berbicara. Orang dengan rasa percaya diri sejatinya lebih tertarik untuk mendengarkan cerita dari orang lain. Bayangkan, dalam situasi apapun, orang pede selalu berpikir untuk produktif. Dengan kata lain, mereka lebih senang belajar daripada perkataan orang lain dan mendapatkan keuntungan, yaitu wawasan baru, dibandingkan harus membuktikan dan memamerkan apa saja yang sudah mereka capai. Keren bukan kebiasaan-kebiasaan sederhana yang dilakukan para manusia percaya diri yang mungkin tak terpikirkan oleh kita. Nah, karena sudah mengetahuinya, akan lebih baik kalau kita mulai menerapkannya sesederhana apapun itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Saya Aryani, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.